Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Tajisario Rizky Maulana. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang program legislasi nasional atau prolegnas. Ya. Jadi dahuluan bahwa etrusly King after the Everton an atau hukum selalu tertatih-tatih mengajar perubahan zaman. Nah, beginilah adagium universal hukum ketika undang-undang sebagai salah satu jenis produk hukum sering tak mampu mengikuti laju dan dinamika kehidupan masyarakat. Nah, undang-undang adalah moment of name, momentum realitas yang tertangkap saat itu. Nah, tapi pada konteks tersebut, maka pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan hukum nasional. Sementara itu, untuk menghasilkan undang-undang sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu secara horizontal. Nah, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara vertikal. Untuk mewujudkan undang-undang seperti tersebut di atas, maka pembentukan undang-undang perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan tersistematis melalui program legislasi nasional atau prolegnas dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum. Dan pelaksanaan kegiatan prolegnas selama ini dikoordinasikan oleh Departemen Hukum dan HAM pada Pembinaan Hukum Nasional. Nah, tujuan penyusunan prolegnas ini antara lain yaitu mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasionalnya. Jadi demikian dengan dalam proses pembentukan hukum atau sistem hukum nasional, karena takutnya terlalu lama karena terlalu baik kembang dan juga terlalu banyak memikirkan bahwa akan jadi apa hukum ini. Jadi prolegnas ini ingin mempercepat agar sistem pembentukan sistem hukum ini terbentuk dan segala sesuatu yang terjadi dalam hukum ini dan pembahasannya, karena seperti yang pernah saya jelaskan pada penjelasan metode dan teknis penyusunan perancangan pembentuk peraturan perundang-undangan, bahwa undang-undang itu lahir karena ada problematika yang benar-benar sangat urgent dan juga seluruh pemerintah harus turun tangan dengan banyak kajian dan banyak segala macam sehingga terjadi undang-undang. Nah, jadi agar mungkin tidak ada satu aspek atau salah satu di antara teknis itu yang terlalu lama, adalah prolegnas agar cepat dibentuk, agar cepat segera terlaksanakan sistem hukum tersebut. Dan mungkin dari problematika tersebut yang dimana undang-undang ini ada untuk sebagai solusi, bisa segera menyelesaikan problematika tersebut. Ya, kemudian membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan paket bidang peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan paket bidang pembangunan lainnya, serta mengaktualisasikan sebagai hukum sebagai sarana rekayasa sosial, pembangunan, instrumen mencegah atau penyelesaian sengketa, pengaturan perilaku anggota masyarakat, dan sarana pengintegrasi bangsa dalam wadah NKRI atau Ketiga Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap perundang-undangan, warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ya, jadi dari proleg ini sebagai bentuk upaya pendukungan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan, warisan kolonial dan hukum nasional sudah tidak sesuai. Ya, jadi mendukung bahwa adanya hukum baru, supremasi hukum yang dimana hukum yang dari kolonial yang dari penjajahan itu masih ada, ataupun hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, yang sudah sudah ketinggalan zaman, itu bisa dihapuskan atau bisa
diganti dengan peraturan hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat gitu. Dan kemudian selanjutnya menyempurnakan peraturan undang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Ya jadi seperti ini, ada prolegnas ini hukum atau undang-undang sudah ada yang memang dimana saat ini kan tadi saya sudah sempat menjelaskan bahwa undang-undang itu ada dan hadir lahir karena ada problematika yang sangat urgen sehingga melahirkan undang-undang baru gitu. Nah jadi di sini bahwa prolegnas ini itu menyempurnakan hukum-hukum atau undang-undang yang ada yang memang dimana tidak permasalahan utamanya tidak terjadi sekarang, jadi hanya menyempurnakannya saja. Dan itu karena alasan yang tadi sudah saya jelaskan, karena perkembangan zaman mengikuti era globalisasi yang baru gitu kan. Ya jadi untuk supaya tidak expired atau tidak tetap berlaku dengan pola hidup masyarakat yang mengikuti yang selalu meningkat atau memperbarui begitu kan. Ya, kemudian selanjutnya itu membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Nah tadi sedangkan tidak hanya memperbarui tapi juga melahirkan undang-undang baru yang dibutuhkan masyarakat. Kalau tadi menyempurnakan atau memperbaharui undang-undang yang sudah lama, dan itu tidak dibutuhkan masyarakat, tapi itu mungkin sudah ketinggalan zaman dengan ini, jadi diperbarui agar tetap mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya juga sebagai melahirkan undang-undang baru yang sesuai kebutuhan masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi prolegnas merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prolegnas tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maupun di masa yang akan datang. Nah, jadi dasar hukum untuk melawan kegiatan prolegnas ini adalah sebagaimana disebutkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatakan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu prolegnas. Ya, jadi dengan demikian prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang memuat skala prioritas program legislasi jangka menengah dan tahunan yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, adapun pengertian dari prolegnas tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang dimana tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengartikan program legislasi nasional sebagai suatu instrumen atau suatu mekanisme. Dikatakan dalam pasal tersebut bahwa program legislasi nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Saya tadi sudah jelaskan ya bahwa prolegnas ini itu sebagai bentuk perencanaan dalam pembuatan suatu undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis, dan juga mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Jadi tidak hanya sekedar dibuat ini dibuat itu, dan tadi satu lagi juga untuk tujuannya untuk memperbarui hukum-hukum atau undang-undang yang lama yang sudah ketinggalan zaman, bahasa seperti itu, untuk diperbarui lagi dan juga untuk mengikuti kehidupan masyarakat, pola hidup masyarakat yang semakin terbaharui, yang semakin baru. Jadi mengikuti perkembangan zaman juga, tidak hanya kehidupan masyarakat saja, pola kehidupan masyarakat saja yang terbaharui, tapi juga prolegnas ini
bertugas untuk juga ikut memperbarui hukum sesuai dengan cocoknya dengan perkembangan masyarakat gitu. Oke. Jadi samping itu, secara operasional program legislasi nasional sering dipakai dalam arti yang merujuk pada materi atau substansi rencana pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam konteks ini, prolegnas adalah daftar rencana pembentukan undang-undang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional. Jadi rencana legislasi dimaksud adalah usul-usulan berupa rencana pembentukan peraturan perundang-undangan baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka pendek yang akan dibuat atau disusun diajukan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen dan lembaga atau institusi pempraksar lainnya. Jadi selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegnas baik yang dilakukan penyusunannya oleh DPR yang dikoordinasikan oleh Badan Legislatif, kemudian maupun penyusunan di lingkungan pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri. Jadi persoalan yang dihadapi saat ini adalah tingkat keberhasilan sampai ditetapkan menjadi undang-undang sulit sekali ditentukan. Di lingkungan pemerintah tidak ada jaminan RUU yang disampaikan ke DPR sesuai dengan urutan atau rencana yang ditetapkan. Di pertemuan pemerintahan kecenderungan melakukan kegiatan sendiri-sendiri meskipun sudah agak berkurang gitu kan. Jadi untuk cepat menyampaikan RUU ke DPR tanpa memperhatikan urutan-urutan atau koordinasi dengan departemen lain. Kemudian Sekretariat Negara sebagai muara dari semua naskah RUU yang kemudian diteruskan kepada Presiden, selain menjadi semacam bottleneck, juga mungkin tidak lagi manageable pada saat RUU begitu banyak diajukan. Nah, demikian pula pembahasan di DPR, pengalaman menunjukkan tidak selalu mudah menetapkan time schedule penyelesaian RUU di DPR. Ya, jadi ada RUU yang melampaui beberapa masa di sidang, apalagi kalau DPR lebih tertarik pada pragmatisme politik yang cenderung lebih kepada pencarian keuntungan politik baik yang dapat dinilai langsung dengan uang atau tidak. Hal seperti ini membuat proses pembentukan sebuah undang-undang berlaju sangat lambat. Selanjutnya berkaitan dengan perubahan yang substansial terhadap sistem ketatanegaraan kita yang salah satunya adalah beralihnya kekuasaan pembentukan undang-undang dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang ternyatakan dalam pasal 20 ayat 1 yang ya udah 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tidak hanya sampai di situ, sebagai konsekuensi keniscayaan otonomi daerah yang teradopsi pada tingkat konstitusi pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945, maka daerah juga memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembentukan undang-undang ditandai dengan kelahiran Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ya. Oleh karenanya fungsi utama legislasi sebenarnya tidak hanya pada DPR tapi juga pada DPD, walaupun perannya hanya sebatas mengajukan dan ikut membahas terhadap sebuah program legislasi yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Jadi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama pasal 22 yang tertera pada pasal 22D UUD 1945. Dengan perubahan tersebut, peran DPR lebih kuat bila dibandingkan konstitusi sebelumnya. Bisa dari hal ini menjadi keniscayaan sebagai sebuah penguatan prinsip kedaulatan rakyat ketika DPR menjadi salah satu representasinya di samping Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kuatnya peran konstitusional DPR dalam pembangunan hukum khususnya di bidang materi hukum juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi perubahan lainnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 20 ayat 4 dan 5 bahwa Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk dijadikan undang-undang, dan bila undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU atau rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Adapun proses pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan.
Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor yang dalam sistem demokrasi disebut eksekutif, seperti presiden beserta jajaran kementeriannya, dan legislatif yaitu DPR dan DPD. Nah, dari uraian tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai peran program legislatif nasional dalam perencanaan pembentukan hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.